Gimana ya biar mental tetap sehat di tengah gempuran berita negara, berita politik yang bikin kita kena mental? Selamat datang di Muda Rasa. Di sini, ruangmu dengerin saya jawabin pertanyaan dari teman-teman tentang kesehatan mental, tentang pemulihan batin, dan sebagainya. Dengan harapan, pertanyaan dan jawabannya relate dengan banyak orang. Ini pertanyaan yang beberapa hari lalu ada di komen. Mas Haji, gimana ya caranya tetap waras di tengah berita politik yang bikin pusing? Kalau buka sosial media, isinya chaos. Tapi kalau nggak buka, takut dibilang nggak peduli. Terus harus gimana ya? Jujur aja, saya juga sering ngerasain hal yang sama. Ada rasa bimbang di antara dua hal yang sulit dipilih. Di satu sisi, pengen tetap peduli sama kondisi negara, iya kan? Tapi di sisi lain, kalau terus-terusan lihat berita, terus-terusan lihat lini masa sosial media, mental kita jadi nggak sehat. Nah, di sini saya mau ngobrolin tentang dilema itu. Gimana ya cara kita coping that situation supaya batin tetap tenang, tapi juga nggak jadi orang yang bodoh amat, nggak jadi orang yang tone deaf, seolah nggak peduli sama isu sosial. Bayangin setiap kali buka handphone, timeline, lini masa itu kayak sungai deras yang nggak pernah berhenti mengalir. Ada berita politik, ada komentar penuh amarah, ada analisis panjang, tapi juga ada gosip drama selebriti. Semuanya masuk barengan. Rasanya itu kayak dihantam gelombang terus-menerus. Saya pun sering ngalamin badan jadi capek. Di dalam jadi terasa sesak. Seolah nggak ada ruang buat nafas. Kamu ngerasain gitu juga? Dan lucunya, pas saya itu coba istirahat dari sosial media, muncul rasa bersalah. Kayak ada suara kecil di kepala saya itu bilang, kurang lebih kayak bilang, kok kamu kabur sih? Kok kamu gak peduli sih? Nah, suara inilah yang bikin kita tambah bingung ya. Padahal kan sebenarnya masalahnya bukan di beritanya itu sendiri, tapi gimana pikiran kita bereaksi. Pikiran sering banget nipu kita. Dia bikin kita ini percaya semakin banyak yang kita tahu, semakin besar pengaruh saya atau pengaruh kita terhadap keadaan. Semakin banyak kita tahu, maka semakin besar kepedulian kita terhadap keadaan. Padahal kenyataannya kan nggak gitu juga sih ya. Kadang justru kebalikannya. Maksudnya, semakin banyak kita ini larut dalam berita sosial media, semakin kita ini banyak kehilangan energi, semakin kita ini kelelahan. Bahkan bisa mati rasa. Akhirnya, alih-alih jadi lebih peduli, malah jadi makin sinis. Peduli itu kan bukan berarti harus tahu semua detail kan. Peduli itu bukan berarti harus ikut setiap drama di lini masa. Justru peduli yang sesungguhnya itu datang dari batin yang jernih, dari diri yang nggak dikuasain panik, tapi dari diri yang bisa melihat dengan tenang. Dari sanalah tindakan bijak itu bisa muncul. Ada satu latihan kecil yang sering saya lakukan saat kabar terlalu banyak, lini masa terlalu bising, terlalu riuh. Saya itu memilih untuk berhenti sebentar. Benar-benar berhenti, rehat, jeda, tarik nafas, hembuskan nafas. Lalu sadari tubuh, sadari nafas, perut yang mengembang dan mengempis, sadari tangan, sadari kaki, sadari anggota badan, anggota tubuh. Di situ kita sadar ada ruang hening di dalam diri yang nggak tersentuh sama sekali oleh kebisingan di luar. Kadang saya itu juga cuma duduk diam tanpa ngelakuin apapun. Kadang saya taruh handphone saya jauh-jauh, terus jalan kaki sebentar. Rasanya ya kayak kasih jeda ke pikiran, kasih jeda ke diri saya. Dan dari situ kita akan sadar bahwa keheningan itu bukan berarti kita terus lari dari kenyataan. Bukan. Justru sebaliknya. Keheningan itu bikin kita punya tenaga yang lebih buat kembali hadir dengan lebih penuh
lebih utuh, lebih peduli. Kita perlu ingat juga bahwa berita lini masa sosial media yang cepat berganti itu semua kan bukan diri kita ya. Pikiran yang panik, perasaan bersalah, dorongan buat scroll terus, itu cuma aliran mental yang lewat. Hakikat diri kita itu jauh melampaui dari semua itu. Ada ruang kesadaran yang begitu tenang, begitu hening, yang senantiasa ada di dalam diri kita, yang nggak berubah, nggak terpengaruh sama sekali. Walau dunia di luar itu begitu ramai, begitu riuh, begitu ribut. Dan kalau kita ini bisa terhubung, terkoneksi dengan ruang hening kita bisa baca berita, baca lini masa sosial media itu tanpa hanyut, tanpa larut. Kita bisa peduli tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, itu penting ya. Kita perlu peduli, tapi nggak kehilangan keseimbangan. Kita bisa tutup layar tanpa dihantui rasa bersalah juga. Karena kita sadar, kepedulian itu bukan diukur dari seberapa sering kita scroll, tapi kepedulian itu dari kualitas kehadiran kita saat kita benar-benar melakukan tindakan. Dunia luar akan selalu riuh, selalu bising, politik akan selalu gaduh, kabar juga akan selalu berganti, selalu cepat berganti. Akhir-akhir ini iya sih ya, bertambah bising dunia luar, dunia politik, kondisi negara. Tapi kita ini punya pilihan, mau ikut terombang-ambing atau kita ini kembali terhubung pada ruang hening di dalam diri. Kita gunain, kita manfaatin kondisi ini untuk menengok ke dalam diri kita. Bagi saya, ini bukan soal apatis atau peduli. Ini soal keseimbangan, soal keselarasan. Cukup sadar untuk tahu apa yang sedang terjadi, tapi juga kita ini perlu cukup sadar untuk nggak kehilangan diri sendiri kan? Karena hanya dari batin yang tenang, kepedulian yang sesungguhnya itu barulah bisa tumbuh. Kalau kamu juga sering ngerasa kewalahan sama kabar di sosial media akhir-akhir ini, coba kasih jeda sebentar ya. Rehat sejenak. Tarik nafas, sadari badan, sadari tubuh. Izinkan diri terhubung sama ruang hening, ruang kesadaran di dalam dirimu. Dari situ barulah kamu bakal bisa kembali ikut peduli dengan lebih penuh dan lebih utuh. Udah gitu aja ya. Terima kasih banyak udah nonton, dengerin sampai akhir. Kalau selaras silahkan like, comment, share biar algoritma tahu kamu suka konten kayak begini. Semoga pertanyaan dan jawabannya relate dengan banyak orang. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar.